Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin dengan nomor NPM 2018 14500 dan 690. Saya kuliah di Universitas Indah PGRI atau bisa disebut dengan Unidra dengan mengambil jurusan Fakultas Ekonomi. Baiklah teman-temanku sekalian, di video pertamaku di YouTube ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen manajemen pendidikan oleh Bapak Anco Farham. Dan untuk materi yang akan saya jelaskan adalah tentang perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dan Singapura. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama kita bahas tentang latar belakang masalahnya terlebih dahulu. Saya jelaskan sedikit, untuk pendidikan merupakan suatu hal yang sangat signifikan dalam sebuah kehidupan berbangsa. Pendidikan merupakan media strategi dalam memacu kualitas sumber daya manusia. Hal ini telah menjadikan pendidikan bagian terpenting dalam keberlangsungan, perkembangan, dan kemajuan suatu negara. Jika dilihat realita yang ada, terdapat kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan implementasi dari pendidikan itu sendiri. Faktanya, Indonesia menduduki peringkat 10 dari 14 negara berkembang di kawasan Asia Pasifik. Peringkat ini dilansir dari laporan monitoring global yang dikeluarkan lembaga PBB dan UNESCO. Ini adalah obat pahit yang harus ditelan bangsa ini agar dapat menjadikan refleksi terhadap potret pendidikan bangsa ini. Namun, ini bukanlah harga mati bagi bangsa ini karena masih banyak peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan bangsa ini. Jika bangsa ini mau belajar dengan bangsa lain yang telah mengalami kemajuan dalam bidang pendidikan, contohnya Singapura. Singapura merupakan salah satu negara yang telah memiliki kemajuan dalam bidang pendidikan. Hasil survei dari Times Higher Education dari QS World University Ranking 2009 yang menyatakan beberapa universitas di Singapura ke dalam 200 universitas terbaik di dunia. Universitas itu adalah National University of Singapore dari peringkat 30 dan Nanyang Technology University peringkat 73. Untuk kawasan Asia Tenggara, hanya negara Singapura yang termasuk dalam 20 universitas terbaik di dunia. Oke, selanjutnya ada pembahasan. Menurut pengertian dasar perbandingan pendidikan adalah berarti menganalisa dua hal atau lebih untuk mencari kesamaan-samaan dan perbedaan-perbedaannya. Dengan demikian, maka studi perbandingan pendidikan ini adalah mengandung pengertian sebagai usaha, menganalisa dan mempelajari secara mendalam dua hal atau aspek dari sistem pendidikan untuk mencari dan menemukan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan yang ada di kedua hal tersebut. Perbandingan pendidikan merupakan terjemahan dari istilah comparative education. Sementara ahli yang lain mengalihkan istilah tersebut ke dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan istilah pendidikan perbandingan, namun pada dasarnya berbagai sifat istilah yang digunakan mempunyai pengertian yang sama, yaitu sebagai studi kooperatif atau studi perbandingan tentang pendidikustdatan atau bisa disebut juga sebagai studi tentang pendidikan yang menggunakan pendekatan dan metode perbandingan. Baik, kita lanjut. Pembahasan berikutnya adalah sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sistem pendidikan nasional dan tujuan sistem pendidikan nasional. Yang saya akan bahas pertama adalah sistem pendidikan nasional. Apa itu sistem pendidikan nasional? Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terikat secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pada bagian ini akan menjelaskan lebih lanjut beberapa tentang pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan yang berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan untuk diperlukan dirinya. Adapun untuk lebih lanjutnya dijelaskan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang berbunyi, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap perubahan zaman. Selanjutnya ada tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional di Indonesia berfungsi memberikan arahan pada semua kegiatan pendidikan
dalam satuan-satuan pendidikan yang ada. Tujuan pendidikan nasional tersebut merupakan tujuan umum yang hendak dicapai oleh setiap satuan pendidikan. Meskipun setiap satuan pendidikan tersebut memiliki tujuannya sendiri, namun tidak lepas dari tujuan pendidikan nasional. Selain itu, terdapat juga undang-undang yang berbunyi tentang pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta pendapat bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokrasi serta bertanggung jawab. Lalu ada jenjang pendidikan di Indonesia. Jenjang pendidikan di Indonesia adalah tahapan pendidikan ditentukan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik. Tujuan yang ingin dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Pendidikan di Indonesia mengenal 3 jenjang pendidikan, yaitu pendidikan unsur dasar, SD, MI, SLTP, MTS, pendidikan menengah seperti SMU, MA, dan SMK, dan pendidikan tinggi seperti akademik, politeknik, dan sekolah tinggi, institusi, dan universitas. Meski tidak termasuk dalam jenjang pendidikan, terdapat pula pendidikan anak usia dini, pendidikan yang diberikan sebelum memasuki pendidikan dasar. Ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sistem pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Sebelum warga negara Indonesia yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin keselenggaraan wajib belajar bagi setiap warga negara yang berusia 6 tahun pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya apapun. Pendidikan dasar tersebut berbentuk seperti sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, dan bentuk lain yang sederajat. Untuk sekolah dasar menengah seperti SMP, ada madrasah tasawiyah atau bentuk lain yang sederajat. Lalu untuk selanjutnya ada pendidikan menengah. Untuk pendidikan menengah merupakan kelanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah itu terdiri dari pendidikan menengah umum, pendidikan menengah kejuruan, dan pendidikan menengah berbentuk sekolah ke SMA, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah, dan kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Lalu selanjutnya ada pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan dokter yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini dapat berbentuk seperti akademi, politeknik, sekolah tinggi, institusi, dan universitas. Perguruan tinggi ini berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan vokalis. Selanjutnya kita akan bahas tentang sistem pendidikan di Singapura. Sedikit informasi saja, untuk wajib pendidikan di Singapura itu berlangsung selama 10 tahun. Walaupun untuk meneruskan pendidikan universitas di Singapura dibutuhkan 13 tahun, sekolah dasar dan sekolah menengah berlangsung selama 10 tahun. Nah, kita bahas tentang jenjang pendidikan di Singapura. Yang pertama adalah kindergarten atau taman kanak-kanak. Sekolah dengan program masa pendidikan 3 tahun. Untuk anak-anak umur 4 hingga 6 tahun, program pendidikan 3 tahun ini terdiri dari nursery, kindergarten 1 dan 2, berarti 2 tahun. Lalu ada primary education atau sekolah dasar. Ini adalah program sekolah wajib di Singapura dengan masa tempuh pendidikan selama 6 tahun yang terdiri dari 4 tahun pendidikan dasar dari kelas 1 hingga kelas 4. Dan dilanjutkan dengan 2 tahun masa orientasi mulai dari kelas 5 sampai kelas 6. Lalu ada second education, itu di masa SMP atau SMA. Program pendidikan kursus dengan masa tempuh 4-5 tahun dikhususkan pada beberapa pilihan spesial, ekspres ataupun normal, akademi, sesuai dengan hasil yang mereka dapatkan pada saat ujian akhir nasional. Kurikulum yang diberikan itu berbeda-beda desainnya untuk para siswa sesuai dengan kemampuan belajar dan juga minat dari pribadi para siswa tersebut. Lalu ada selanjutnya pre-university education atau pendidikan pra-universitas.
Ini adalah program pendidikan 2 tahun untuk mempersiapkan para siswa untuk menempuh ujian GCE A-Level, tergantung dari jurusan yang mereka tempuh dan nilai akhir. Para siswa yang lulus bisa melanjutkan pendidikan mereka di level 1 universitas di universitas lokal di Singapura. Lalu selanjutnya ada politeknis atau politeknik. Institusi ini dibentuk dengan misi untuk melatih para profesional level menengah untuk mendukung pembangunan ekonomi dan teknologi di Singapura. Memberikan banyak pilihan kepada jurusan para siswanya. Politeknik ditunjukkan untuk melatih para siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan minat dan keahlian mereka masing-masing, sehingga bisa mendapatkan tempat di dunia kerja kelak setelah lulus nanti. Lalu yang terakhir ada Singapore Universitas atau Universitas Singapura. Pendidikan universitas di Singapura memiliki misi untuk mempersiapkan para siswa tidak untuk dunia kerja saat ini, tapi untuk mempersiapkan mereka di saat mereka masuk dunia kerja. Setelah lulus mereka nanti, Singapura memiliki 3 universitas lokal, Nanyang Teknologi Universitas atau bisa disebut dengan NTU, National University Singapura atau bisa disebut NUS, dan Singapore Management University atau bisa disebut dengan SMU. Semua menawarkan program sarjana yang diikuti oleh dunia internasional. Selanjutnya saya akan bahas tentang masalah-masalah pendidikan. Persoalannya sekarang ialah apakah sistem pendidikan saat ini telah efektif untuk mendidik bangsa Indonesia menjadi bangsa modern, memiliki kemampuan daya saing yang tinggi di tengah-tengah bangsa lain. Adapun beberapa masalah pendidikan di antaranya saya akan jelaskan. Yang pertama adalah rendahnya pemerataan kesempatan belajar serta banyaknya peserta didik yang putus sekolah, serta banyaknya lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini diidentikan dengan ciri-ciri kemiskinan. Selanjutnya ada rendahnya mutu akademik, terutama penguasaan ilmu, pengetahuan alam, matematika, serta bahasa, terutama bahasa Inggris, padahal penguasaan materi tersebut merupakan kunci untuk menguasai dan mengembangkan iptek. Selanjutnya ada rendahnya efisiensi internal karena lamanya masa studi melampaui waktu standar yang sudah ditentukan. Lalu ada rendahnya efisiensi eksternal seperti sistem pendidikan yang disebut dengan relevansi pendidikan yang menyebabkan terjadinya pengangguran tenaga terdidik yang cenderung terus meningkat. Lalu ada terjadinya kecenderungan menurut akhlak dan moral yang menyebabkan lunturnya tanggung jawab, kesetiakawanan sosial seperti terjadinya tawuran pelajar dan kenakalan remaja. Lalu ada dalam menghadapi globalisasi, kita masih memiliki kelemahan dilihat dari praktis pendidikan nasional kita. Pendidikan di semua jenjang sampai saat ini masih mementingkan aspek kognitif, aspek afektif seperti kecerdasan emosional seperti masih belum mendapat perhatian yang memadai. Lalu yang terakhir ada pendidikan di Indonesia lebih memusatkan perhatiannya pada kemampuan otak kiri, sehingga menyebabkan pendidikan nasional hanya mampu menghasilkan orang-orang yang tidak mandiri, tidak kreatif, tidak mampu berkomunikasi secara baik dengan lingkungan fisik ataupun dan sosial dalam komunitas kehidupannya. Lalu ada masalah pendidikan di Singapura. Kurang adanya hubungan yang harmonis antara guru dan murid. Nah, ini tentang masalah ini, sistem pendidikan di negara maju memang sistem saat ini masih sudah berjalan dengan baik. Itu digambarkan dengan desentralisasi pendidikan yang itu masih belum mampu dilakukan oleh kebanyakan negara-negara berkembang. Masalah utama dengan sekolah-sekolah di negara maju adalah hubungan antara guru dan siswa. Ada konflik kepribadian dan nilai. Beberapa siswa khususnya kelas bawah bolos sekolah atau menyebabkan masalah di kelas karena mereka tidak peduli atau tidak mengendalikan diri mereka sendiri. Oke, untuk terakhir dari kesimpulan yang saya baca dan kita bahas tadi, negara Indonesia memang masih tertinggal dengan negara Singapura dibanding pendidikan. Terbukti dari perbedaan jenjang-jenjang pendidikan antara Indonesia dan Singapura, yaitu perbedaan yang cukup jauh dalam jenjang pendidikan. Dasar negara Singapura hanya 6 tahun, sedangkan negara Indonesia membutuhkan 9 tahun dengan rincian 6 tahun SD, 3 tahun SMP. Perbandingan berikut dalam jenjang pendidikan menengah, negara Singapura membutuhkan waktu 4-5 tahun dalam jenjang ini.
Sementara negara Indonesia membutuhkan 3 tahun, tetapi negara Singapura pada jenjang ini mengklarifikasikan membutuhkan 3 tahun kemampuan siswa menjadi ekspres. Normal akademik dan normal teknik, sedangkan Indonesia hanya menggunakan program akselerasi pada sekolah-sekolah tertentu. Jadi penyelesaian di jenjang menengah di negara Singapura membutuhkan waktu 11 tahun, sedangkan di negara Indonesia lebih dari 1 tahun, yaitu 12 tahun. Jadi perbandingannya hanya 1 tahun, tapi sudah lumayan lah. Dan adapun kesimpulan, adapun saran yang saya cantumkan, seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan dunia pendidikan, sehingga pendidikan di negeri kita tidak carut marut. Pihak sekolah atau kampus lebih bertuju kepada kurikulum. Generasi penerus diharapkan agar lebih mengembangkan pendidikan di negara kita, sehingga pendidikan di Indonesia tidak kalah banding dengan negara lain. Baik, cukup sekian video YouTube saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Terima kasih untuk waktunya sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.